Halo guys, thanks sudah mampir ke channel ini. Kali ini aku akan mengajak kalian kembali ke salah satu kasus paling menggemarkan yang pernah viral sejagat Indonesia. Sebuah kasus yang bikin bulu kuduk merinding bukan hanya karena kekejamannya, tapi karena pelakunya melakukan tindakan yang sulit dibayangkan. Yaps, kanibalisme. Kasus ini sempat jadi perbincangan nasional, memenuhi berita, timeline medsos, sampai dibahas di berbagai komunitas kriminal. Banyak orang sampai nggak percaya kalau kejadian kayak gini tuh beneran pernah terjadi di Indonesia. Kira-kira siapa dia? Yaps, betul, Sumanto. Nama yang sampai sekarang saja masih bikin sebagian orang merinding kalau mendengarnya. Jadi, mau kita kilas balik ke kasus yang sempat mengguncang Indonesia ini. Kasus seorang pria dari Purbalingga yang akhirnya dikenal sebagai kanibal setelah aksinya terbongkar dan membuat seluruh negeri geger. Mulai dari bagaimana semuanya bermula, apa yang sebenarnya ia lakukan, sampai alasan dibalik tindakannya yang bikin publik tercengang. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, sebaiknya kalian siapkan cemilan atau minuman dan juga siapkan posisi ternyaman agar lebih santai, dan mari kita check in. Jadi kasus ini tuh terjadi pada awal tahun 2003. Pria yang dikenal dengan nama Sumanto ini lahir di Purbalingga, tepatnya di desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon. Sumanto lahir pada 3 Maret 1972 sebagai anak sulung dari 5 bersaudara, yaitu Mulyati, Karyono, Maryati, dan Mulyanto. Di masa kecilnya, kehidupan keluarga mereka sebenarnya cukup berkecukupan. Ayahnya memperoleh warisan dari kakek nenek Sumanto sehingga kebutuhan dasar keluarga masih bisa terpenuhi. Sumanto kecil bersekolah di SD Negeri Pelumutan 1 dan teman-temannya memanggilnya Sumanto. Disinilah sifatnya yang dikenal sebagai anak Badung mulai terlihat. Meski begitu, ia tetap mampu menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Rencananya untuk melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Kemangkon terhalang karena nilai NEM-nya tidak mencukupi. Ia akhirnya harus mengulang kelas 6 di SD Negeri Pelumutan 2 dan baru lulus tahun kemudian. Setelah menunggu, Sumanto akhirnya diterima juga di SMP pilihannya. Jarak sekolah barunya sekitar 3 km dari rumah, membuatnya harus berjalan kaki pulang pergi setiap hari. Sepulang sekolah, ia menggembala kambing dan mencari rumput. Sore harinya dihabiskan untuk belajar ilmu agama di masjid, sedangkan malamnya ia sering menonton layar tancap atau pementasan wayang hiburan khas desa saat itu. Namun, memasuki masa SMP, keluarga Sumanto mulai dihantam kesulitan ekonomi. Satu persatu perabotan rumah terpaksa dijual hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hingga akhirnya, ketika Sumanto duduk di bangku kelas 3 SMP, ia memilih putus sekolah karena beberapa alasan yang tidak pernah dijelaskan secara rinci. Nah, setelah putus sekolah, Sumanto sempat bekerja di Lampung. Tidak banyak catatan tentang masa ini, tetapi periode tersebut menandai awal dirinya mulai berpindah-pindah tempat demi mencari pekerjaan. Pada saat kerja di Lampung, Sumanto akhirnya menikah dengan yang namanya Sutrima, seorang perempuan yang kemudian menjadi istrinya. Namun hubungan ini tidak berlangsung lama. Sifat Sumanto yang temperamental dan kebiasaannya melakukan kekerasan membuat rumah tangga mereka tidak pernah benar-benar tenang. Akhirnya, pernikahan itu pun kandas dalam waktu yang sangat singkat. Setahun setelah bercerai, Sumanto kembali menjalin hubungan. Kali ini dengan seorang janda bernama Tugiem, yang juga merupakan rekan kerjanya di perusahaan tebu. Hubungan mereka berkembang cepat dan pada tahun 1993 keduanya akhirnya pun menikah. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Pada awalnya pernikahan ini tampak lebih stabil. Namun perlahan sifat asli Sumanto kembali muncul. Ia semakin jarang pulang ke rumah dan kerap menghilang tanpa pemberitahuan. Ketika pulang pun suasana rumah tidak membaik. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, membuat hubungan mereka makin retak dari hari ke hari. Akhirnya, seperti pernikahan pertamanya, pernikahan Sumanto dan Tugiem juga harus berakhir dengan perceraian. 2 istri, 2 rumah tangga, dan 2 kehancuran yang ditinggalkan Sumanto sebelum kasusnya mengguncang Indonesia. Setelah 2 kali gagal membina rumah tangga dan hidup berpindah-pindah, Sumanto semakin tertarik pada praktik spiritual yang menyimpang.
Tidak ada catatan pasti dari siapa atau di mana ia pertama kali belajar ilmu tersebut, tapi pola hidupnya yang sering bergaul dengan lingkungan pinggiran, berpindah pekerjaan, dan mencari kesaktian membuatnya terjebak dalam ajaran yang keliru. Ia percaya bahwa ada cara untuk mendapatkan kekuatan lebih, dan sayangnya cara tersebut justru membawanya pada ajaran yang ekstrim. Lalu di kemudian hari, Sumanto memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu di Purbalingga. Keputusan itu muncul begitu saja tanpa persiapan panjang. Katanya ia merasa ingin kembali ke tempat asal, tempat dia berharap bisa memulai sesuatu yang baru. Malam itu, Sumanto berjalan sendirian menuju pemakaman Desa Karangtengah. Ia sudah lama meyakini bahwa untuk memperkuat ilmu yang sedang ia jalani, ia harus memakan daging manusia. Bukan membunuh, tetapi mengambil jasad yang sudah meninggal. Begitu yang diyakininya sebagai syarat untuk mendapatkan sebuah kesaktian. Di kepalanya, semua sudah disusun. Ia tahu, Bok R inisial baru dimakamkan kurang dari sehari. Tanahnya masih basah, mudah digali. Lokasinya tidak jauh dari rumahnya, dan yang paling penting malam itu suasana desa sangat sepi. Sesampainya di pemakaman, Sumanto mulai menggali dengan alat seadanya. Tidak ada penerangan, selain remang-remang. Ia bekerja cepat, terburu-buru namun tetap hati-hati agar tidak menimbulkan suara yang menarik perhatian. Tanah basah membuat proses menggali lebih mudah. Tak butuh waktu lama sampai ujung cangkulnya menyentuh kain kafan Bok R. Ketika gundukan tanah sudah cukup terbuka, Sumanto menuruni lubang itu dan mengangkat jasad Bok R dari dalam liang. Ia membuka sebagian kain kafan, memeriksa tubuh, lalu menutupnya kembali. Tujuannya jelas, jasad itu akan dibawa pulang untuk ritual yang ia yakini. Dengan tenaga seadanya, ia memanggul tubuh Bok R, menentengnya dalam gelap, dan meninggalkan pemakaman menuju rumah yang jaraknya sekitar 500 meter. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, hanya desiran angin dan langkah laki-laki yang terbawa obsesi gelap. Di perjalanan pulang, Sumanto tetap waspada. Ia memilih jalan setapak yang jarang dilewati orang. Tubuh itu ia bawa dalam posisi tertekuk, diselimuti kain kafan dan sebagian pakaian yang masih menempel. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk dan mengunci pintu. Rumah itu sederhana, gelap dan jauh dari keramaian. Tempat yang tepat bagi Sumanto untuk melanjutkan ritualnya. Setelah membawa jasad Bok R ke dalam rumah, Sumanto menutup pintu rapat-rapat. Rumahnya kecil, gelap dan hampir tidak ada perabotan. Hanya ada tikar, beberapa alat dapur sederhana, dan sudut ruangan yang tampak berantakan. Di tempat inilah ia meletakkan tubuh Bok R persis di lantai tanah rumahnya, menyiapkan ritual menurut keyakinannya. Sumanto duduk bersila di depan jasad itu, memandangi tubuh yang sudah ia bawa dari pemakaman. Ia bahkan tidak tampak takut, justru ada perasaan yakin dan tenang yang ia gambarkan sendiri kepada polisi, seolah ia sedang melakukan sesuatu yang benar menurut ritual yang ia anut. Sebelum mulai, Sumanto sempat melakukan semacam mantra atau bacaan tertentu. Tidak ada saksi yang tahu apa yang ia ucapkan. Namun dalam pengakuannya, ia mengatakan bahwa itu adalah pembuka untuk memperkuat ilmunya. Setelah itu, ia mengambil pisau kecil dari dapurnya. Pisau itu bukan pisau besar, hanya pisau dapur sederhana yang biasa digunakan untuk memotong sayur. Namun, ia merasa itu cukup baginya. Ia kemudian mulai mengambil sebagian kecil daging dari tubuh almarhumah Bok R. Bagian yang ia ambil berasal dari dada, paha, dan sedikit dari lengan Bok R. Sumanto tidak mengambil banyak, hanya potongan-potongan kecil seukuran beberapa ruas jari. Karena menurutnya yang ia butuhkan hanya syarat, bukan seluruh tubuh. Potongan daging itu tidak ia masak sama sekali. Tidak direbus, tidak pun digoreng, dan juga tidak dibumbui. Ia memakannya mentah apa adanya. Sumanto percaya bahwa semakin alami bentuknya, semakin kuat energi spiritual yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Ia merasa bagian tubuh manusia yang masih segar akan memberikan kekuatan yang lebih besar dibandingkan yang diolah. Ia memakan daging itu perlahan, bukan dalam jumlah besar sekaligus. Ia menggambarkan bahwa ia hanya mengambil sedikit, lalu menelannya sambil memejamkan mata, seakan meresapi ritual yang ia yakini. Menurut pengakuannya,
proses ini tidak dilakukan sekali. Ia melakukannya beberapa kali dalam rentang waktu 1 hingga 2 hari setelah pembongkaran makam. Setelah mengambil bagian yang ia butuhkan, Sumanto menyimpan sisa jasad Bok R tersebut di dalam rumahnya. Ia membiarkannya tergeletak begitu saja di sudut ruangan, ditutup kain seadanya, bagian tubuh yang tidak ia konsumsi dibiarkan utuh. Nah, pada malam berikutnya, ketika rasa takut mulai muncul dan kondisi jasad semakin sulit ia sembunyikan, Sumanto akhirnya membuang sebagian sisa jasad ke area sekitar rumahnya. Sebagian lagi ditinggalkan di semak-semak yang ada di belakang rumahnya. Dan ada yang ia biarkan pula di dalam rumah untuk keperluan ritual berikutnya. Sepanjang proses itu, Sumanto meyakini bahwa tindakan tersebut akan menambah kekuatan batinnya, membuatnya lebih kebal dan membuka pintu menuju ilmu tingkat tinggi. Bahkan ia tidak merasa bersalah. Dalam pikirannya, ia sedang menunaikan syarat dari ajaran yang ia anut. Nah, pada pagi harinya, suasana desa Karangtengah masih seperti biasa. Namun semuanya berubah ketika beberapa warga yang lewat di area pemakaman melihat sesuatu yang tidak wajar yang ada di makam Bok R. Nenek berusia 81 tahun yang baru dimakamkan sekitar 16 jam sebelumnya. Gundukan tanah di makam itu tampak berantakan, seperti digali dengan tergesa-gesa. Tanahnya terhambur kemana-mana, tidak seperti bekas galiannya hewan. Warga pun semakin curiga ketika melihat kain kafan yang tersisa sedikit di pinggir lubang, kusut dan kotor. Merasa ada yang janggal, mereka akhirnya memutuskan untuk menggali sedikit bagian atas makamnya, hanya untuk memastikan. Namun ketika cangkul menyentuh tanah yang lembek itu, mereka langsung merinding. Jasad Bok R sudah tidak ada, dan makam itu pun kosong. Kabar itu segera menyebar secara cepat ke seluruh desa. Warga berbondong-bondong datang ke pemakaman. Setelah melihat keadaan makam yang sudah hancur, warga pun tidak berani mengambil resiko. Mereka segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Laporan itu langsung ditindaklanjuti karena pembongkaran makam bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga kejadian yang sangat tidak biasa di daerah itu. Setelah menerima laporan dari warga, polisi segera datang ke lokasi pemakaman. Mereka memeriksa kondisi makam Bok R yang sudah hancur dan menemukan beberapa jejak yang mengindikasikan bahwa pembongkaran dilakukan oleh manusia, bukan hewan. Tanah bekas galian tampak terlalu rapi untuk ulah binatang. Dan posisi kain kafan yang tercecer juga menunjukkan adanya tindakan yang disengaja. Dari hasil penyelidikan awal, kecurigaan polisi mulai mengarah kepada satu nama, yaitu Sumanto. Dia tinggal hanya sekitar 500 meter dari area pemakaman. Beberapa warga juga melaporkan bahwa Sumanto dikenal memiliki perilaku aneh belakangan ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia sempat terlihat berkeliaran sendirian pada malam hari di sekitar desa. Kemudian akhirnya polisi melakukan pengamatan terhadap rumah Sumanto. Meskipun tidak langsung masuk, dari luar saja mereka sudah mencium adanya kejanggalan. Rumah itu tampak sepi, namun ada aktivitas kecil yang membuat polisi semakin curiga. Nah, 2 hari setelah kejadian hilangnya jasad Bok R, polisi memutuskan untuk mengamankan Sumanto. Mereka mendatangi rumahnya dan langsung membawanya ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat itulah lembaran gelap dari kasus ini mulai terbuka. Sumanto tidak hanya dicurigai, tapi sebentar lagi akan mengakui sesuatu yang membuat polisi, warga, bahkan seluruh Indonesia sangat terkejut. Setelah ditangkap, Sumanto langsung mengakui bahwa ia mencuri dan memakan sebagian daging dari jasad Bok R. Di rumahnya, polisi menemukan sisa-sisa tulang, potongan daging, serta pakaian korban. Petugas juga menemukan beberapa tulang yang diduga berasal dari korban sebelumnya saat Sumanto masih tinggal di Lampung. Pada akhirnya, Sumanto dijatuhi hukuman penjara 5 tahun oleh Pengadilan Negeri Purbalingga. Ia dinyatakan bersalah atas yang pertama, pembongkaran makam, kemudian yang kedua, pencurian mayat, dan yang ketiga, perbuatan yang meresahkan masyarakat. Nah, setelah menjalani masa hukuman, kemudian ia bebas dan sempat menjalani pembinaan di sebuah pondok rehabilitasi di daerah Banjarnegara sebelum akhirnya kembali ke masyarakat.
Setelah bebas dan menjalani rehabilitasi, ia mulai aktif tampil di berbagai platform digital, terutama YouTube dan TikTok. Biasanya dalam bentuk vlog keseharian, konten komedi, serta obrolan tentang masa lalunya. Kontennya sering viral karena latar belakang hidupnya yang kontroversial dan ia kini lebih banyak dikenal sebagai figur publik yang muncul di media sosial dibandingkan sebagai mantan narapidana. Namun, semoga dengan kehidupan barunya, Sumanto mampu menutup lembaran kelam yang pernah membayangi namanya. Biarlah masa lalu itu terkubur bersama waktu dan ia dapat melangkah sebagai sosok yang benar-benar baru, yang memilih untuk memperbaiki diri, bukan lagi diperbudak oleh bayang-bayang yang dulu menghancurkannya. Nah guys, kisah Sumanto ini menjadi salah satu peristiwa yang menyisakan luka mendalam dalam ingatan masyarakat. Mungkin segitu dulu pembahasan kita kali ini, karena masih banyak banget kasus-kasus lain yang perlu kita kupas tuntas. Saya Bang Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di next kasus.